Apa yang terjadi ketika permainan berakhir bukan dengan drama, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan ketenangan. Ketika dia tidak lagi merasa dikejar, divalidasi, atau menjadi pusat perhatianmu, sesuatu bergeser. Bukan cinta yang hancur, melainkan ilusi kontrol. Dia berharap kamu bereaksi, mencari jawaban, membuktikan nilaimu, tetapi sebaliknya kamu tidak memberinya apa-apa untuk memberi makan egonya, dan itulah yang benar-benar memukulnya. Kamu tidak menghilang dalam kemarahan, kamu hanya melampaui kebutuhan untuk menanggapi, dan kepercayaan diri yang tenang itu membuatnya lebih gelisah daripada argumen apapun, karena untuk pertama kalinya ini bukan tentang perasaan, ini tentang kekuasaan, dan dia menyadari dia kehilangannya. Dalam video ini kita akan membahas mengapa pemutusan hubunganmu yang tenang lebih dalam daripada patah hati, mengapa itu merendahkan egonya, bukan hatinya, dan bagaimana respons stoik yang membumi. Menciptakan dampak yang tidak pernah dia duga. Mari kita mulai. Nomor 1, dia berharap kamu menunggu. Dia pikir kamu akan berlama-lama, bahwa bahkan jika dia pergi, kamu akan tetap terparkir secara emosional, menunggu kepulangannya, memeriksa media sosialnya, berharap mendapatkan remah-remah. Tapi kamu tidak. Kamu menerima pilihannya dan kamu bergerak, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan keanggunan. Itulah yang tidak dia persiapkan, karena seorang pria stoik tahu bahwa kesetiaan kepada seseorang yang pergi adalah kesetiaan pada diri sendiri. Dia berharap kamu mengejar penutupan, untuk kembali, untuk membiarkan pintu sedikit terbuka. Dia percaya dia bisa pergi dan tetap menjadi pusat gravitasi emosionalmu, tetapi sebaliknya kamu memilih ketenangan. Kamu memilih keselarasan. Kamu tidak membanting pintu, kamu hanya berhenti berdiri di sana, dan itu menghancurkan sesuatu dalam dirinya, bukan hatinya, tetapi ilusinya tentang kontrol. Kamu tahu, ada semacam kekuatan tenang dalam tidak bereaksi. Kamu tidak berdebat, kamu tidak memohon, kamu tidak bermain-main, kamu tidak menyalakan api untuk mendapatkan perhatiannya. Kamu hanya menghilang dari narasi yang masih dia coba arahkan. Itulah yang menusuk egonya, karena dia berharap menjadi tak terlupakan, tetapi kamu mengganti keterikatan dengan kejelasan. Itulah bagian yang tidak dia duga, dan keheningan yang dia pikir akan terasa seperti kekuasaan atasmu, itu berbalik ke dalam. Itu menjadi cermin yang tidak siap dia hadapi. Stoikisme menasihati kita untuk tidak bergerak dari impuls, tetapi dari prinsip. Seorang pria stoik tidak mengejar momen kenyamanan, dia melindungi kedamaiannya seperti sesuatu yang sakral. Jadi ketika dia menarik diri, kamu tidak memohon, kamu tidak memprotes, kamu hanya kembali pada dirimu sendiri, karena ketidakhadirannya bukanlah kerugian, itu adalah pembersihan, ruang bagi kejelasan untuk bangkit, bagi disiplin untuk berakar, bagi nilai-nilai intimu untuk berbicara lebih keras daripada emosi apapun. Itulah kekuatan tenang dari jalan stoik. Kamu tidak meninggalkan dirimu sendiri hanya untuk menjaga orang lain, dan sekarang dia merasakannya, bukan di dadanya, tetapi di harga dirinya. Ego itu yang pernah berpikir dia punya waktu, yang percaya dia bisa pergi dan kembali kapanpun, telah direndahkan, karena kamu tidak menunggu, kamu tidak bermain bodoh, kamu tidak menambatkan identitasmu pada seseorang yang memilih untuk pergi. Kamu terus menjadi, dan dalam menjadi itu, dia menyadari terlalu lambat, kamu adalah tipe pria yang kehadirannya adalah hak istimewa, bukan jaminan. Nomor 2, keheningan itu bukan balas dendam. Kamu tidak memblokirnya, kamu tidak memohon, kamu tidak menjelaskan. Kamu hanya berhenti muncul. Ketenangan semacam itu, bebas dari teatrikal, memiliki bobot. Dia berharap ada suara, sebaliknya dia tidak mendapatkan apa-apa, dan ketenangan itu bergema lebih keras daripada argumen apapun. Marcus Aurelius berkata, balas dendam terbaik adalah menjadi tidak seperti dia yang melakukan cedera. Dan itulah yang kamu lakukan. Ini bukan tentang menghukumnya, ini bukan tentang bermain-main atau membuatnya merasakan apa yang kamu rasakan. Ini tentang akhirnya memahami bahwa kedamaianmu lebih berharga daripada penjelasan apapun yang akan jatuh pada telinga yang tidak lagi mendengarkan.
Dia pikir dia bisa pergi dan tetap menjadikanmu sebagai cadangan emosional, bahwa kamu akan melayang di latar belakang, memeriksa, menunggu, berharap. Tapi kamu tidak. Kamu diam, bukan karena kepahitan, tetapi karena kejelasan, dan itulah yang mengganggu dirinya, karena keheningan memiliki cara untuk menghadapi orang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Itu memaksa mereka untuk menghadapi ruang yang dulu kamu isi. Dia menggulir ponselnya, berharap melihat namamu. Itu tidak ada. Dia memposting, berharap mendapatkan perhatianmu. Itu tidak pernah datang. Saat itulah dia menyadarinya. Bukan hanya kamu berhenti berbicara, tetapi kamu berhenti mencoba. Seorang pria stoik tidak bertindak berdasarkan impuls, dia tidak berbicara untuk menenangkan egonya atau bertindak untuk memicu respons. Dia bertindak dari prinsip, dari keselarasan, dan dalam kasus ini, keheninganmu bukan dingin, itu disiplin. Itu adalah hasil dari keputusan untuk berhenti muncul di mana kamu tidak dihargai. Keheningan itu memberitahunya semua yang perlu dia dengar. Kamu tidak lagi membutuhkan penutupan, kamu sudah menutup pintu dari dalam. Inilah yang menghancurkan egonya, bukan hatinya. Hatinya mungkin sudah move on, yakin dia telah membuat keputusan yang tepat, tetapi egonya yakin kamu akan menunggu. Egonya yakin kamu akan menyerah. Egonya bergantung pada pengejaranmu untuk merasa kuat, dan ketika semua itu tidak datang, ketika semua yang dia dapatkan adalah ketenangan dan ketidakhadiran, bukan cinta yang dia rindukan, melainkan kontrol. Ilusi itu runtuh, dan kamu tidak sombong, kamu tidak kembali dengan, sudah kubilang. Kamu hanya tetap pergi. Kamu terus membangun, kamu terus bangkit, karena seorang pria dalam tujuannya tidak mengejar apa yang mengganggu kedamaiannya. Dia tahu bahwa nilainya tidak dibuktikan oleh siapa yang tetap tinggal, itu ditunjukkan oleh bagaimana dia berdiri sendiri. Dan jika ada bagian dari pesan ini yang menyentuhmu, jika kamu pernah memilih ketenangan daripada reaksi, kejelasan daripada kekacauan, atau pergi bukan untuk menang tetapi untuk melindungi kedamaianmu sendiri, luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bagian mana dari keheninganmu yang membawa kebenaran paling keras? Beritahu aku di komentar atau cukup ketik, keheninganku berbicara untukku. Aku ingin mendengar bagaimana kamu menangani momen-momen kekuatan tenangmu, dan jika ini beresonansi, jangan lupa untuk menyukai video ini. Ini membantu menyebarkan pesan ini kepada orang lain yang membutuhkannya. Sekarang mari kita lanjutkan, karena ada satu lagi perubahan yang menghancurkan egonya lebih dalam. Nomor 3, tidak ada lagi penonton untuk dramanya. Saat kamu berhenti menonton ceritanya, berhenti menyukai postingannya, berhenti memberikan energi pada pertunjukan online kecilnya, sesuatu bergeser. Egonya kecanduan perhatianmu. Ini bukan tentang cinta, ini tentang validasi, dan kamu tanpa sadar memberi makan siklus itu setiap kali kamu memberinya tampilan, suka, reaksi. Tetapi ketika kamu menarik diri, bukan dengan kemarahan, bukan dengan pidato, tetapi dengan kejelasan yang tenang, dia merasakan ketidakhadiran itu, bukan di hatinya, tetapi di harga dirinya, karena tiba-tiba cermin yang dia gunakan untuk melihat dirinya sendiri hilang. Ini bukan tentang kehilangan koneksi, ini tentang kehilangan kontrol. Egonya berkembang, pesat karena dilihat, terutama olehmu, orang yang dulu peduli, orang yang dulu menanggapi. Tetapi seorang pria stoik tidak menari untuk persetujuan, dia tidak memicu ilusi seseorang yang mengubah keintiman sejati menjadi pertunjukan panggung. Dia hanya keluar dari arena, tanpa pengumuman, tanpa pertunjukan, hanya ketenangan, dan ketenangan itu, itulah yang menghancurkan ego. Kamu tahu, dia berharap ada reaksi, mungkin kecemburuan, mungkin komentar, mungkin pesan samar atau dua, tetapi kamu tidak memberinya apapun. Kamu memberinya keheningan, dan saat itulah dia menyadarinya, bukan karena dia sangat mencintaimu, tetapi karena dia terbiasa denganmu mengelilingi dunianya. Sekarang sorotan meredup, tepuk tangan memudar, dan pertunjukan tidak lagi memiliki saksi. Bayangkan ini, dia memposting sesuatu yang dirancang untuk mengganggumu, sesuatu yang halus tetapi diperhitungkan. Sebelumnya kamu akan menyadarinya,
mungkin kamu akan menggulir kembali, mungkin kamu akan bertanya-tanya, tetapi sekarang kamu bahkan tidak melihatnya, atau jika kamu melihatnya, kamu tidak bergeming. Itulah jenis pengekangan yang mengganggu ego, karena tidak ada naskah tentang bagaimana menangani seorang pria yang hanya melepaskan dan terus berjalan. Seneca pernah menulis, dia yang berani adalah bebas. Dan dalam kasus ini, kebebasan terlihat seperti disiplin emosional. Itu terlihat seperti memilih kedamaianmu daripada keinginan untuk terus memeriksa seseorang yang sudah pergi. Itu terlihat seperti menyadari bahwa tidak semua hal pantas mendapatkan energimu, bahkan orang yang pernah memiliki semua itu. Jadi kamu tidak menghancurkan hatinya, itu tidak pernah menjadi target. Kamu menghancurkan egonya, versi dirinya yang bergantung padamu untuk relevansi, dan ketika pasokan itu berakhir, bukan cinta yang dia dambakan, melainkan penonton yang dia hilangkan, dan itu, temanku, adalah bagaimana seorang pria stoik menulis ulang cerita, bukan dengan balas dendam, tetapi dengan penolakan tenang untuk berpartisipasi dalam permainan. Biarkan dia bermain sendiri. Nomor 4, kamu memilih disiplin daripada keputusasaan. Alih-alih terpuruk, kamu membangun kembali. Kamu pergi ke gym, kamu membangun bisnis, kamu fokus. Kamu bertransformasi, bukan untuk mengesankannya, tetapi untuk merebut kembali dirimu. Itulah jenis perubahan yang tidak dia duga, dan percayalah, ketika harga dirimu tumbuh lebih keras daripada keinginanmu untuknya, egonya merasakan badai, karena kenyataannya dia tidak pernah berharap kamu menanggapi seperti ini. Dia pikir dia memegang kekuatan emosional, bahwa pergi akan membuatmu membeku, terganggu, bahkan putus asa untuk kesempatan lain. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya menghancurkan ilusi itu. Kamu tidak mengejar, kamu tidak menjelaskan, kamu masuk ke dalam dan mulai mengasah sisi-sisi pria yang tidak pernah dia duga akan kamu menjadi tanpa kehadirannya. Biarkan aku memberitahumu sesuatu, wanita bisa merasakan perubahan ketika seorang pria mengganti kebutuhannya akan validasi dengan disiplin, ketika fokusnya beralih dari memenangkannya kembali menjadi menang dalam hidup. Kamu tidak di luar sana mencoba mendapatkan perhatiannya, kamu mendapatkan hasil. Pagi-pagimu menjadi lebih awal, kebiasaanmu menjadi lebih bersih, lingkaranmu menjadi lebih ketat. Kamu tidak mencari gangguan lagi, kamu membangun dengan tenang, tanpa henti, dan transformasi semacam itu tidak hanya tidak diperhatikan, itu mengguncang ego orang yang mengira dia adalah tujuanmu. Kamu tahu, ini menghancurkan egonya, bukan hatinya. Mengapa? Karena ego seorang wanita ingin percaya dia tak terlupakan, bahwa dia bisa pergi dan tetap menjadi pusat duniamu. Tetapi ketika kamu memilih disiplin, kamu mengirim pesan, kamu tidak pernah menjadi seluruh duniaku, aku hanya bersedia berbagi duniaku denganmu, dan sekarang kamu telah mengambilnya kembali. Dan inilah bagian yang paling menyakitkan baginya, itu bukan kehilangannya yang mengubahmu, itu adalah keputusanmu untuk tidak pernah puas lagi. Kesadaran itu memotong lebih dalam daripada perpisahan apapun, karena bukan patah hati yang mengguncangnya, melainkan penemuan bahwa kamu telah melampaui versi dirimu yang membutuhkannya. Kamu berhenti bereaksi dan mulai membangun kembali, dan itulah yang menghancurkan ego setiap saat. Dan sekarang aku ingin kamu berhenti sejenak dan bertanya pada dirimu sendiri, versi dirimu yang mana yang sedang kamu menjadi. Karena ini bukan hanya tentang dia lagi, ini tentang bagaimana kamu memilih untuk menanggapi kerugian dengan tujuan, bukan dengan rasa kasihan. Pergeseran itu, disitulah kekuatanmu berada. Ketika seorang pria melangkah ke dalam disiplin, kehadiran, dan kedamaian, dia menjadi tidak dapat dikenali, bukan hanya baginya, tetapi bagi dirinya yang dulu. Jadi jika ada bagian dari ini yang beresonansi denganmu, jika kamu merasakan tarikan tenang itu untuk berhenti mengejar dan mulai membangun, aku ingin mendengar darimu. Tinggalkan komentar dan biarkan aku tahu pendapatmu atau cukup ketik, aku memilih pertumbuhan daripada validasi. Aku membaca setiap komentar dan ceritamu mungkin akan menginspirasi orang lain dalam perjalanan mereka. Sekarang mari kita lanjutkan. Nomor 5, versi dirimu yang dia kenal sudah tidak ada. Dia pikir kamu akan tetap lembut,
tersedia, akrab, tetapi apa yang dia tinggalkan, itu berevolusi. Dia tidak menyadari bahwa sementara dia move on, kamu bergerak naik. Pria yang dulu memberikan segalanya tanpa batas, dia tidak lagi ada. Di tempatnya berdiri seseorang dengan batasan, kejelasan, dan standar, dan itu membuatnya lebih gelisah daripada cinta apapun yang pernah ada, karena sekarang ketika dia mencari versi dirimu yang dia ingat, orang yang menunggu, yang berpegangan pada harapan, yang akan menjawab di tengah malam tanpa pertanyaan, dia menemukan sesuatu yang lain. Dia menemukan seorang pria yang tidak lagi membutuhkan validasi, yang tidak lagi bergeming pada keheningannya, yang tidak lagi memainkan permainannya. Itu tidak hanya membingungkannya, itu melukai egonya. Kamu tahu, hatinya mungkin tidak hancur, tetapi rasa kontrolnya hancur. Harga dirinya terguncang. Dia berharap dirindukan dengan cara yang keras. Dia berharap ada panggilan, pesan, upaya terakhir, tetapi sebaliknya kamu menanggapi dengan sesuatu yang lebih kuat, evolusi yang tenang, membumi, dan tanpa penyesalan. Kamu tidak perlu mengumumkannya, dia melihatnya, dia merasakannya dalam kehadiranmu, dalam ketidakpedulianmu, dalam perubahanmu yang bukan untuk balas dendam, tetapi untuk harga diri. Bukan hanya kamu terlihat lebih baik atau berbicara berbeda, tetapi kamu berbeda. Kamu telah menjadi seseorang yang tidak perlu mengejar karena kamu telah belajar menarik melalui ketenangan dan tujuan. Pergeseran itu halus bagi dunia, tetapi memekakkan telinga bagi egonya. Pria yang dulu menyerah sekarang berdiri teguh. Pria yang dulu memohon sekarang pergi dengan damai. Transformasi semacam itu tidak hanya mengejutkannya, itu menulis ulang seluruh narasinya tentang siapa yang dia kira kamu. Seneca pernah berkata, dia yang berani adalah bebas. Dan itulah yang stoikisme berikan padamu, keberanian untuk melepaskan diri, untuk melepaskan apa yang tidak bisa kamu kendalikan, dan untuk memilih dirimu sendiri tanpa kepahitan. Kamu berhenti bertanya mengapa dia tidak mencintaiku lebih baik dan mulai bertanya mengapa aku menerima begitu sedikit. Pertanyaan itu sendiri mengubah energimu, dan begitu energimu bergeser, begitu pula nilaimu di matanya. Jadi sekarang dia melihat kembali, bukan karena kerinduan, tetapi karena ketidakpercayaan. Karena versi dirimu yang pernah dianggap remeh tidak lagi ada, dan apa yang tersisa, seorang pria yang tidak mencoba memenangkannya kembali, tetapi seseorang yang tidak bisa lagi dia jangkau. Itu bukan patah hati, itu adalah keruntuhan ego, dan itulah yang tidak pernah dia duga. Nomor 6, dia pikir kamu akan menyerah. Jujur saja, dia mungkin berpikir kepergiannya akan menghancurkanmu, bahwa kamu akan terpuruk, kehilangan arah, bahkan menghubungi hanya untuk merasakan semacam koneksi lagi. Dia berharap naskah yang biasa, kamu mengejar, kamu menjelaskan, kamu mencoba mempertahankan sesuatu yang sudah dia lepaskan dalam pikirannya. Dia memiliki kendali, bukan karena dia tidak peduli sama sekali, tetapi karena dia berasumsi kamu akan terlalu peduli, bahwa kamu akan hancur tanpanya. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi? Kamu tidak mengejar, kamu tidak hancur, kamu diam, bukan karena dendam, tetapi karena kekuatan. Kamu menarik energimu kembali dan mengarahkannya kembali. Kamu memperketat lingkaranmu, kamu melipat gandakan tujuanmu, kamu menunjukkan dirimu dengan cara yang bahkan mengejutkanmu. Pria yang sama yang dulu terlalu banyak berpikir setiap interaksi, yang dulu menempatkan kebutuhannya di atas kebutuhannya sendiri, menjadi seorang pria dengan batasan, kejelasan, dan pusat yang tak tergoyahkan. Itulah yang diajarkan stoikisme, ketenangan yang berakar bukan pada ketidakpedulian, tetapi pada pemerintahan diri. Marcus Aurelius berkata, jika kamu tertekan oleh sesuatu yang eksternal, rasa sakit itu bukan karena hal itu sendiri, tetapi karena perkiraanmu tentang hal itu. Kamu mengubah perkiraanmu. Kamu berhenti melihat ketidakhadirannya sebagai luka dan mulai melihatnya sebagai pembukaan. Dan inilah bagian yang tidak dia duga, keheninganmu tidak kosong, itu penuh dengan gerakan. Sementara dia pikir kamu sedang menjilati lukamu, kamu sedang mengasah fokusmu. Sementara dia menggulir untuk perhatian, kamu sedang berlatih, membangun,
berevolusi. Versi dirimu yang mungkin pernah memohon atau terlalu banyak menjelaskan, dia tidak lagi ada, dan pria yang berdiri di tempatnya, membumi, tenang, tidak tersedia untuk omong kosong, tidak dikenalinya, tidak terjangkau dengan cara yang mengganggunya, karena dia tidak berharap kamu akan meningkat. Hatinya tidak hancur, dia akan move on, berkencan dengan orang lain, mengalihkan perhatiannya, tetapi egonya, bagian yang percaya dia bisa pergi dan kamu akan tetap berada di tempat emosional yang sama, bagian itu menerima pukulan, bukan karena kamu menjadi kejam, tetapi karena kamu menjadi tenang, bukan karena kamu mencoba menyakitinya, tetapi karena kamu akhirnya berhenti memberinya izin emosionalmu, dan itulah pergeseran itu. Kamu tidak menyerah, kamu memperkuat, dan sekarang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kamu telah menunjukkan padanya sesuatu yang tidak ada pesan atau permintaan maaf yang bisa. Kamu telah move on dengan martabat, dan itu, lebih dari apapun, adalah yang menghancurkan bagian dirinya yang berpikir dia bisa datang dan pergi sesukanya. Sebelum kita melanjutkan, aku ingin kamu benar-benar merenungkan ini. Bagaimana jika tindakan kekuatan terbesarmu bukanlah membuktikan suatu poin, tetapi hanya tidak lagi tersedia untuk dinamika lama? Pikirkan tentang itu. Tidak setiap perpisahan harus keras. Terkadang pesan yang paling kuat adalah evolusimu. Dia berharap ada reaksi, tetapi kamu memberinya transformasi. Disitulah perubahan nyata terjadi. Jika kamu pernah berada di tempat ini di mana kamu tidak membalas, tetapi membangun kembali, aku ingin mendengar bagaimana itu mengubahmu. Tinggalkan komentar di bawah, bagikan pendapatmu atau cukup ketik, aku memilih pertumbuhan daripada reaksi. Ceritamu mungkin persis seperti yang dibutuhkan orang lain hari ini. Nomor 7, kamu tidak membutuhkan penutupan. Dia mungkin berharap ada satu pembicaraan terakhir, percakapan terakhir di mana dia bisa meredakan rasa bersalahnya, menjelaskan alasannya, atau meninggalkan remah-remah emosional yang cukup untuk membuatmu terikat. Mungkin dia pikir kamu ingin bertemu untuk minum kopi, bertanya apa yang salah, atau memohon pengertian. Tapi kamu tidak menghubungi, kamu tidak meminta penjelasan yang dibungkus harapan palsu. Kamu menerima keputusannya tanpa mengubahnya menjadi pertunjukan, dan itu menghancurkan egonya. Kamu tahu, ketika seseorang pergi berharap menjadi orang yang memegang kendali, mereka biasanya mengandalkan satu tampilan terakhir keinginan dari orang yang mereka tinggalkan. Momen terakhir kepastian bahwa mereka diinginkan, bahwa mereka sulit dilepaskan. Tetapi ketika kamu menahan itu, ketika kamu tidak memberinya kenyamanan mengetahui dia masih memiliki efek itu padamu, saat itulah dia menyadarinya, bukan di hatinya, tetapi di harga dirinya. Penutupan bukanlah yang kamu butuhkan, kedamaianlah. Dan kedamaian tidak datang dari kata-katanya, itu datang dari pola pikirmu. Seorang pria stoik tidak memohon penjelasan, dia tidak berpegangan pada akhir atau mencari makna dalam sinyal yang campur aduk. Dia memahami apa yang diajarkan Epictetus, kebebasan adalah satu-satunya tujuan yang layak dalam hidup. Itu dimenangkan dengan mengabaikan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kamu tidak memintanya untuk menjelaskan yang tidak terkendali, kamu hanya membiarkannya. Itulah kekuatan. Dia mungkin ingin mengakhiri segalanya dengan caranya sendiri, bahkan mungkin melukis dirinya sebagai orang yang berevolusi secara emosional, tetapi kamu tidak memainkan peran itu. Kamu tidak muncul di adegan perpisahan, dan dengan melakukan itu, kamu menghancurkan naskah yang telah dia tulis dalam benaknya. Kamu pergi tanpa drama, tanpa kebencian, tanpa perlu kata terakhir, hanya harga diri dan ketenangan. Dan akhir seperti itu, yang dimana kamu tidak meminta apapun, tidak membutuhkan apapun, dan masih membawa dirimu dengan kekuatan tenang, itulah yang mereka ingat, karena bukan hatinya yang sakit, melainkan egonya yang tidak pernah mendapatkan tepuk tangan terakhir. Nomor 8, kamu menjadi tidak terjangkau. Waktu berlalu, dia pikir dia masih akan hidup tanpa sewa di pikiranmu, bahwa bahkan setelah pergi, dia akan memiliki akses permanen ke hidupmu. Mungkin dia berharap ada pesan ulang tahun, reaksi tenang terhadap postingan samar-samarnya,
atau momen kelemahan di mana kamu akan menghubungi hanya untuk memeriksa apakah dia baik-baik saja. Tapi tidak ada yang terjadi. Kamu tidak memeriksa, kamu tidak ikut bermain, kamu tidak mengejar hantu dari apa yang dulu ada, dan saat itulah dia menyadarinya, tidak sekaligus, tetapi perlahan, seperti kesadaran yang tidak ingin dia terima. Dia tidak hanya kehilangan seorang pria, dia kehilangan akses. Pintu yang dia pikir dia selalu bisa membuka sedikit tertutup rapat, dan lebih buruk lagi, tanpa drama, tanpa perpisahan besar, tanpa badai emosional, hanya pergeseran, penghapusan energi yang tenang dan tidak terganggu. Ketenangan semacam itu tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dibalik. Itu hanya datang dari seorang pria yang telah melakukan pekerjaan batin, dari seorang pria yang tidak lagi mencari validasi dari tempat yang pernah melukainya. Hatinya mungkin baik-baik saja karena perasaan memudar, tetapi egonya, itu adalah binatang yang berbeda. Ego tidak menangani penolakan dengan ketidakhadiran dengan baik. Itu makan dari diinginkan, dirindukan, diingat, dan ketika dia memposting cerita itu untuk matamu dan kamu tidak melihatnya, ketika dia mengisyaratkan nostalgia dan kamu tidak menanggapi, dia menyadari sesuatu yang menakutkan bagi ego, dia tidak lagi memiliki kendali atasmu. Dan disinilah jalan stoik menunjukkan kekuatannya. Marcus Aurelius pernah menulis, ketenangan yang datang ketika kamu berhenti peduli apa yang mereka katakan atau pikirkan atau lakukan, hanya apa yang kamu lakukan, itulah yang kamu peluk. Kamu tidak membalas, kamu tidak mencoba memenangkannya kembali, kamu hanya memfokuskan kembali. Kamu membuat penyembuhanmu lebih keras daripada lukamu. Kamu membuat pertumbuhanmu pribadi tetapi kuat. Itulah yang membuatmu tidak terjangkau, bukan secara fisik, tetapi secara energi. Dia tidak bisa menyentuh pria yang telah kamu menjadi karena dia tidak hidup di masa lalu, dia tidak menanggapi umpan, dia tidak mengorbankan kedamaiannya untuk perhatian sesaat. Itu bukan hanya kekuatan, itu adalah pembebasan. Dan sekarang keheningan yang pernah dia salah artikan sebagai kepasifan, itu bergema bukan karena kamu menghilang, tetapi karena kamu melampaui versi dirimu yang dulu membutuhkannya, dan percayalah, tidak ada yang melukai ego seperti menyadari pria yang pernah memberinya dunia telah belajar menjaga miliknya sendiri. Nomor 9, kamu menolak untuk bersaing. Mungkin dia mulai berkencan dengan orang lain, mungkin dia ingin memicu reaksi untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia masih memiliki kekuatan atasmu. Ramah-ramah halus ada di sana, sebuah cerita diposting pada waktu yang sama dia tahu kamu biasanya memeriksa, sebuah foto dengan seseorang yang baru diatur sedemikian rupa untuk memicu rasa ingin tahu, seorang temannya secara tidak sengaja memberikan petunjuk tentang betapa bahagianya dia sekarang. Itu bukan kebetulan, itu dirancang. Dia ingin melihat apakah kamu akan bertarung, apakah kamu akan hancur, apakah kamu akan melangkah kering dan mencoba memenangkannya kembali. Tapi kamu tidak mengejar, kamu tidak membandingkan, dan kamu tidak berkomentar. Kamu bahkan tidak bergeming, dan keheningan itu, jarak yang tenang itu bukan kelemahan, itu adalah harga diri yang dibungkus disiplin. Kamu tahu, kebanyakan pria tertarik ke dalam permainan itu. Mereka melihat pria lain dalam gambar dan langsung merasa perlu membuktikan sesuatu. Tetapi seorang pria stoik melihat jebakan itu apa adanya. Dia tahu bahwa tidak setiap pertempuran itu terhormat. Beberapa hanya kebisingan yang dirancang untuk menarikmu keluar dari pusatmu. Jadi alih-alih melangkah ke medan perang emosional, kamu tetap membumi. Kamu memilih kedamaianmu daripada pertunjukan. Kamu menolak untuk membiarkan egonya menulis cerita di mana dia begitu tak terlupakan sehingga kamu harus melawan pria lain hanya untuk tetap dekat. Kamu tidak bertarung untuk seseorang yang pergi seolah-olah kamu bisa diganti, dan itulah yang mengganggu egonya. Dia berharap ada drama, dia berharap ada perhatian, dia berharap menjadi matahari yang masih kamu kelilingi bahkan jika dia pergi. Tetapi sebaliknya kamu menjadi tenang, tidak bergerak, dan itu menghancurkan sesuatu dalam dirinya, bukan hatinya, tetapi citranya tentang kontrol. Dia ingin merasa diinginkan, sebaliknya dia merasa diabaikan, bukan dengan kata-kata,
tetapi dengan penolakanmu untuk berpartisipasi. Pilihan itu memukul lebih dalam daripada argumen apapun yang pernah ada. Sekarang mungkin kamu bahkan tidak memikirkannya lagi. Kamu sedang membangun bisnismu, kamu sedang dalam pelatihanmu, kamu fokus dengan orang-orang yang cocok dengan energimu. Kamu telah membalik halaman, dan jika dia pernah melihat ke belakang, dia tidak akan melihat seorang pria yang kalah, dia akan melihat seorang pria yang tidak pernah bermain, seorang pria yang tidak perlu mengejar seseorang untuk membuktikan nilainya, dan kejelasan itu, ketenangan yang tak tergoyahkan itu dalam menghadapi penolakan, itulah yang terlihat seperti stoikisme dalam kehidupan nyata, bukan dalam keheningan. Untuk balas dendam, tetapi keheningan yang lahir dari kebijaksanaan, karena pada akhirnya kamu tidak hanya menolak untuk bersaing, kamu melampaui arena, dan saat dia menyadari itu, egonya retak, bukan hatinya, egonya. Kekuatan semacam itu tidak datang dari berpura-pura, itu datang dari transformasi, dan jika kamu pernah menemukan dirimu di tempat yang sama itu, memilih ketenangan daripada kekacauan, harga diri daripada permainan, maka kamu tahu persis apa artinya melindungi kedamaianmu dengan segala cara. Jadi izinkan aku bertanya padamu, pernahkah kamu pergi dari sesuatu yang dirancang untuk memprovokasimu dan merasa lebih kuat karenanya? Tinggalkan komentar dan bagikan ceritamu atau cukup ketik, aku melampaui arena, jika bagian ini berbicara padamu, dan jika kamu mendapatkan nilai dari pesan ini, jangan lupa untuk menyukai video ini dan terus menonton, karena apa yang akan datang selanjutnya akan mempertajam pola pikirmu lebih jauh. Nomor 10, kamu menemukan kedamaian tanpanya. Bagian yang benar-benar memukulnya, kamu baik-baik saja, sungguh baik-baik saja, tidak berpura-pura untuk mendapatkan perhatiannya, tidak mencoba memicu reaksi. Kamu tidak bermain-main, kamu hanya tenang, diam, stabil, dan ketenangan itu tidak bersifat performatif, itu nyata. Itu datang dari jenis pekerjaan batin yang tidak muncul di selfie atau pembaruan status. Sementara dia mungkin berharap kamu terpuruk atau berpegangan pada masa lalu, apa yang dia lihat adalah seorang pria yang telah kembali pada dirinya sendiri. Kedamaian yang kamu temukan itu tidak keras, tetapi itu berbicara banyak, dan itu mengguncang sesuatu di dalam dirinya. Kamu tahu, ego berharap dirindukan, itu berharap dikejar, diingat, dirindukan, tetapi alih-alih melihatmu hancur, dia menyaksikan sesuatu yang tidak dia persiapkan, kedamaianmu tanpanya. Dia pikir dia memegang kekuatan emosional dalam ceritamu, tetapi apa yang diajarkan stoikisme dan apa yang kamu wujudkan adalah ini, kekuatan sejati adalah dalam tidak membutuhkan apa yang pernah mengganggu jiwamu. Kamu tidak mengejar penutupan, kamu tidak memaksakan jawaban, kamu hanya melepaskan apa yang tidak lagi selaras dengan nilai-nilaimu. Itu bukan pelepasan karena dendam, itu adalah kejelasan. Kamu mulai bangun lebih awal, merawat tubuhmu, berinvestasi dalam tujuanmu, terhubung kembali dengan prinsip-prinsipmu. Kamu berhenti bereaksi dan mulai memilih kebiasaanmu, energimu, pola pikirmu, dan ketenangan yang dia lihat itu bukan kekosongan, itu adalah disiplin. Itu adalah kamu melangkah ke dalam peranmu sebagai penulis kedamaianmu sendiri, tidak lagi menyerahkan real estate emosional kepada seseorang yang pergi. Dia mungkin menggulir media sosialmu larut malam, berharap ada tanda-tanda bahwa kamu masih berpegangan, tetapi apa yang dia lihat sebaliknya adalah kehidupan yang bergerak maju dengan tenang, sengaja, dan tampaknya, dan itu melakukan sesuatu pada egonya, karena kehilangan seseorang itu satu hal, menyadari mereka menemukan diri mereka setelah kamu pergi itu hal lain. Seperti kata Epictetus, kebebasan adalah satu-satunya tujuan yang layak dalam hidup. Itu dimenangkan dengan mengabaikan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kamu tidak menolak keputusannya, kamu tidak mencoba mengubah pikirannya, kamu hanya menerima apa adanya, dan dengan melakukan itu, kamu membebaskan dirimu. Itulah yang menghancurkan egonya, bukan patah hatimu, tetapi penyembuhanmu, bukan keheninganmu, tetapi ketenanganmu. Kamu tidak menjadi lebih dingin, kamu menjadi lebih jelas, dan dalam kejelasan itu kamu menemukan sesuatu yang tidak pernah dia duga, kedamaian yang tidak pernah dia sumbernya. Jadi jika kamu telah sampai sejauh ini,
Pahamilah ini, kamu tidak pergi untuk memberinya pelajaran, kamu pergi karena kamu akhirnya belajar pelajaranmu. Ini tidak pernah tentang menghancurkan hatinya, ini tentang merebut kembali kedamaianmu, disiplinmu, harga dirimu, dan dengan melakukan itu, kamu tidak hanya menjadi pria yang berbeda, kamu menjadi pria yang tidak bisa lagi dia jangkau, kendalikan, atau prediksi. Itulah yang menghancurkan egonya, bukan kata-katamu, bukan balas dendammu, tetapi penolakanmu untuk terus menyerahkan kekuatan yang dia pikir akan selalu dia miliki. Jika pesan ini berbicara sesuatu dalam dirimu, jika kamu merasakan perubahan itu dalam dirimu sendiri atau kamu sedang mengusahakannya, aku ingin mendengar darimu. Tinggalkan komentar di bawah. Bagian mana dari ini yang paling menyentuh? Apa yang telah kamu pelajari tentang melindungi kedamaianmu? Dan jika kamu menemukan nilai di sini, berikan video ini suka. Itu sangat membantu. Pastikan untuk melihat video lain di layar sekarang, terutama jika kamu siap untuk mendalami kekuatan stoik, kejelasan emosional, dan bangkit di atas permainan. Terima kasih telah menonton, dan ingat, evolusimu berbicara lebih keras daripada penjelasan apapun.